Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Sebastianus Jonathan Muzo. Kali ini saya akan membagikan video ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro dengan materi dari bab 5 sampai dengan bab 8. Oke, saksikan video saya selengkapnya. Bab 5, perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses analisis yang mengamati cara konsumen mencari, memilih, memperoleh, menggunakan dan menilai produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka guna pengambilan keputusan sebelum melakukan proses pembelian. Tujuan perilaku konsumen: 1. Memperoleh berbagai informasi atau data untuk menciptakan dorongan dan inovasi. 2. Memahami dan mencari tahu hal apa yang diinginkan konsumen. Manfaat perilaku konsumen: 1. Mengenal dan memahami target audience. 2. Mengurangi risiko bisnis. 3. Membantu membuat strategi pemasaran yang efektif. Jenis-jenis perilaku konsumen: 1. Complex buying behavior. 2. Dissonance reducing buying behavior. 3. Variety seeking behavior. 4. Habitual buying behavior. Model perilaku konsumen: 1. Model pembelajaran. 2. Model psikoanalisis. 3. Model sosiologis. 4. Model ekonomi. 5. Model EKB. 6. Black box model. 7. Howard Sheet model. Contoh perilaku konsumen: 1. Konsumen cenderung melakukan riset online meski tengah berbelanja offline di supermarket. 2. Konsumen cenderung melakukan perbandingan harga melalui website atau platform bisnis online. Ketiga, sekitar 74,5% konsumen lebih memilih berbelanja online daripada offline. Kesimpulan, perilaku konsumen adalah proses analisis yang mengamati cara konsumen untuk memperoleh sesuatu secara efektif dan efisien. Perilaku konsumen bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi guna mempengaruhi untuk membeli produk yang dimiliki. Bab 6, perilaku produsen. Pengertian produsen. Produsen adalah orang atau satu badan perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan produksi adalah kegiatan mengubah satu bahan menjadi suatu barang yang dapat berguna bagi konsumen sehingga menaikkan nilai jual dan guna barang tersebut. Tujuan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah untuk menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau masyarakat. Perilaku produsen dalam kegiatan produksi: 1. Perencanaan produksi. 2. Manajemen sumber daya. 3. Keputusan investasi. 4. Kontrol kualitas. 5. Ketepatan waktu. 6. Pemantauan pasar. Dan 7. Keberlanjutan. Bab 7, biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan barang atau jasa yang melibatkan penggunaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Elemen-elemen biaya produksi: 1. Tenaga kerja. 2. Bahan baku. Dan 3. Modal.
Unsur-unsur biaya produksi. 1. Biaya bahan baku langsung. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Dan ketiga, biaya overhead pabrik. Pengukuran biaya produksi. Biaya produksi dapat diukur melalui perhitungan total biaya produksi, biaya per unit, atau biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Perhitungan biaya produksi. 1. Identifikasi korelasi biaya. 2. Pengumpulan data. 3. Perhitungan biaya total. Kesimpulan, dalam biaya produksi penting untuk memahami elemen biaya untuk membuat keputusan produksi yang tepat berdasarkan pertimbangan biaya. Bab 8. Pasar dalam pemerintahan. Pengertian pasar dalam pemerintahan. Pasar dalam pemerintahan merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa serta di dalam pasar pemerintah yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen, direktorat, kantor, atau instansi lainnya. Peran pasar dalam pemerintahan. 1. Pasar sebagai sarana distribusi. 2. Pasar sebagai sumber pendapatan bagi negara dan pemerintahan. 3. Pasar sebagai tempat promosi barang atau jasa. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar. 1. Mengatasi kegagalan pasar. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Mengatur dan mengawasi pasar. 4. Menjaga stabilitas perekonomian negara. Dan 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, sekian video dari saya. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton.